Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Surah Ibrahim ayat yang ke-22. Imam yang sama kita hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal musliman sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang mulia ini kita masih diberikan waktu, diberi kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan majlis ilmu ini. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita coba merenungkan diri kita. Coba sedikit muhasabah. Kebiasaan kita suka nyalahkan diri kita atau nyalahkan orang lain. Saya yakin di sini tak ada yang suka nyalahkan orang lain. Dari wajahnya kelihatan wajah-wajah pemaaf semua. Ya Pak? Tapi terkadang tanpa kita sadari, boleh jadi kita terjebak pada posisi suka menyalahkan orang dan lupa menyalahkan diri sendiri. Istilah ini sudah populer sejak dulu sebenarnya. Bahkan orang tua-tua kita pun memberikan istilah yang sangat indah untuk direnungkan. Apa kata orang tua kita? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tungau di sebang lautan terlihat dengan nyata. Pernah dengar istilah itu? Ini cerminan kebiasaan kita atau sekedar istilah yang muncul saja? Ada enggak perilaku seperti ini dalam kehidupan kita? Insya Allah tidak pada kita, mungkin pada yang lain. Tapi setidaknya ini menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu, malam ini. Bahkan kalau kita mengambil satu ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 22. Ini menceritakan tentang bagaimana Adam dan Hawa ketika kemarin kita sampaikan dia pernah melanggar aturan Allah, kemudian hak surganya diambil sama Allah Subhanahu wa taala.
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادى ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Adam dan Hawa tergelincir karena tipu dan rayuan. Bapak Ibu, ketika Adam datang kepada Hawa, ketika iblis datang kepada Adam dan Hawa, iblis itu menjadi jelmaan musuh atau menjadi jelmaan sahabat? Sahabat atau musuh? Sahabat. Kita ini sering bersahabat dengan iblis atau menjadikan dia musuh? Wah, yang benar aja. Kita kan ingin jujur-jujuran malam ini nih. Bapak Ibu, ada iblis gak di rumah kita? Kok Ibu bilang ada? Baik. Bapak Ibu yang muliakan Allah, suatu kali sebelum tidur, ibu pun berbisik dengan bapak. Suaranya lembut di awalnya. Kalimatnya begini, Bang, iya, mobil yang kita pakai ini usianya sudah hampir 20 tahun loh Bang. Iya, sebentar lagi mau lebaran Bang. Aku malu loh Bang, kalau pulang kampung besok masih kijang peta ini juga mobil kita lagi. Abang coba tengok tuh, di sebelah Fortuner loh Bang, Pajero semua. Kalau kita pulang kampung, mobil kita yang paling jelek loh Bang. Oke lah, 20 tahun ini aku terima Bang, tapi yang tahun ini aku mohon deh, ganti dong mobil kita. Kata suami, sebenarnya dari lama aku ingin mengganti mobil ini deh, tapi jalannya belum nampak sama Allah. Pokoknya aku nggak mau tahu loh Bang, pulang kampung yang kali ini aku ingin ganti mobil baru Bang. Abang kan kerjanya sama dengan bapak si Fulan, di kantor jabatannya juga sama kok. Dia kok bisa loh Bang? Ya kalau dipaksa-paksain sih bisa sih deh, cuman pasti Allah nggak ridho. Aku nggak mau tahu loh Bang, mau Allah ridho atau nggak ridho, pokoknya ganti mobil loh Bang. Kata suaminya, yalah kalau begitu memang kehendakmu, tapi tanggung risiko bersama ya. Risikonya di akhirat itu kan urusan nanti Bang, yang penting sekarang. Ini kira-kira ibu-ibu yang begini nih manusia atau oh gitu? Yang benar aja sih Bu. Manusia berwujud iblis atau iblis berwujud manusia? Enggak. Manusia berwujud iblis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jin nanti wan nas, alladzi tadi ibu iwaswis enggak? Bukan lagi iwaswis, dibisik-bisik ke telinga, ngomongnya mulai tinggi. Ya, jangan-jangan ada setan di rumah. Ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Adam falamma dhaqa syajarah badat lahuma sawatuhuma, ketika Adam merasakan nikmatnya buah yang dilarang tadi, maka Allah ambil semua kehormatan surganya, pakaiannya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Enggak lagi berhak engkau memakai pakaian itu karena engkau sudah melanggar aturanku. Artinya ketika Adam dan Hawa diambil pakaiannya, maknanya Allah lucuti pakaiannya. Waktu itu Adam dalam kondisi seperti apa?
Pak, telanjang. Iya Pak. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Saking malunya Adam dan Hawa, maka diambillah daun-daun surga, kata Allah. Dia tutup auratnya karena pakaiannya sudah ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau kita melanggar aturan Allah hari ini sama seperti Adam, setiap kita berdosa lalu diambil pakaian kita, yang banyak kita hari ini telanjang atau punya pakaian? Hah? Jangan-jangan kita sedang telanjang loh Pak. Tapi sayangnya Allah kepada kita, Allah tetap kasih kita baju nggak dilucuti, agar sempat kita masih sadar dan bertaubat untuk menyalahkan diri sendiri. Yang jadi pertanyaan dan jadi konsekuensi pembicaraan kita malam ini, ketika kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sudah ingatkan Adam sudah pernah melakukan kesalahan itu. Apakah kemudian ketika Allah melucuti pakaian Adam dan Hawa, tiba-tiba Adam naik banding kepada Allah? Tunggu dulu ya Allah, tunggu ya Allah, tunggu. Jangan tiba-tiba engkau ambil pakaian kami. Tunggu ya Allah. Kami ini enggak salah ya Allah. Kami ini begini bukan karena kami ya Allah. Itu karena iblis laknat itu ya Allah. Kenapa dia sesat-sesatkan kami? Coba kami tidak disesatkan. Kami kan tetap seperti ini. Jangan salahkan kami dengan Allah. Salahkan aja iblis. Apakah begitu Adam? Kita lebih sering nunjuk diri atau nunjuk orang? Bapak Ibu, benar nih? Hah? Berapa kali ibu nunjuk suami? Abang yang salah. Ya kan? Atau berapa sering kita menunjuk istri? Tanpa menunjuk diri sendiri. Adam dan Hawa tidak menunjuk yang lain. Walaupun iblis itu jelas-jelas menyesatkan, tapi Adam dan Hawa tak pernah menyerahkan iblis. Allah cuma ingatkan Adam. Wa nada rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwum mubin. Kan dari kemarin dah saya ingatkan kamu ya Adam dan Hawa, itu yang namanya pohon enggak boleh didekatin. Ini yang namanya syaitan, ini musuhmu, jangan kau jadikan kawan. Adam cuma berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebuah contoh begini. Ini contoh, Bapak contoh ikut membuat maksiat, dan ini maksiat membuat perkaranya disulit, sehingga akhirnya Bapak ketangkep. Lalu diborgol tangan Bapak. Lalu teman yang ngajak Bapak ikut buat maksiat juga diborgol sama. Lalu kemudian polisi tanya kepada Bapak, kenapa kamu ikut juga begini sehingga kamu diborgol? Bapak nyalahkan kawan yang ngajak atau nyalahkan diri sendiri? Pak, lalu Bapak tunjuk kawan, gara-gara pajak aku Bapak, amboku mau deko, mangan juga anjak mau liang. Lalu yang ikut ditanya, betul kamu ngajak? Iya, saya cuma ngajak aja. Kenapa dia mau Pak polisi? Kan gitu kan? Tidak. Adam tidak begitu. Baik. Suatu kali Bapak Ibu sudah pakai baju steady. Baju, kalau ibu mau pergi wirid, mau pergi pengajian, Bapak sudah mau kantoran, dipakai baju sepatu yang mengkilat. Turun ke rumah, di depan rumah agak becek sedikit. Tiba-tiba ada anak muda dengan bawa motor kencang NMAX-nya, lari dan kencang motornya. Sampai di becek tadi. Kena baju putih tadi. Kena baju kantor tadi. Bapak naik pitam enggak? Pak Haji, apa yang Pak Haji katakan ke anak muda ini?
apa kapal wayang gitu. Oh gitu kalimatnya. Masya Allah ya. Langsung main nggak tunjuk? Ang kurang, nggak punya? Kayak itu tak? Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah pemuda ini tiba-tiba datang saja begitu? Jangan-jangan ini sinyalnya Allah menitip pemuda itu datang tiba-tiba lewat di depan Bapak atau Ibu. Mampu nggak kita mengatakan, ya Allah, Ibu ambil lumpur tadi. Dosa apa namu kerajaan ya Allah? Ini mungkin salahku yang kau hisab ya Allah. Bisa? Barek kok. Hah? Belum sampai situ, Pak. Suatu kali pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keningnya sedang berdarah, Pak. Berdarah keningnya. Lalu Nabi tanya, tumben keningmu berdarah? Ya Rasul, aku tadi asik betul nengok wanita cantik, nggak sadar keningku terhantuk ke dinding. Nabi senyum, Pak. Apa kata Nabi? Bersyukurlah engkau, Allah sedang menyayangimu karena hisab dosamu diambil hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ingin menghukummu nanti di akhirat. Engkau diberikan sanksi itu sekarang. Jangan-jangan lumpur tadi boleh jadi tanda kita dihisab sama Allah. Makanya tunjuk di diri. Jangan tunjuk orang ini. Tapi kita sering nunjuk enggak? Makin sering Bapak Ibu nunjuk orang, makin gersang hati dan jiwa kita. Makin sering kita menyalahkan diri sendiri atas muhasabah apa yang kita lakukan. Disitulah kemuliaan kita akan terjadi dalam kehidupan ini. Kita kalau ada anak yang mohon maaf kurang patuh gitu, kita sering ceritakan nggak? Atau kita bilang anak saya itu bandel betul, anak saya itu payah dididik, betul nggak? Itu namanya nunjuk nggak? Baik Bu, nunjuk nggak? Nunjuk siapa? Nunjuk anak. Sebetulnya siapa yang harus ditunjuk? Tunjuklah diri sendiri. Ya Allah, jangan-jangan cerminan anakku seperti ini karena aku ya Allah. Mungkin aku waktu gadis jarang sujud di hadapanmu ya Rahman. Mungkin waktu aku gadis, waktu bujang dulu sebelum menikah, aku sering makan bakso berdua dengan bapak pegang-pegang tangan. Padahal belum halal ya Allah. Ya Allah, mungkin dulu kami ini masih makan yang haram ya Allah. Macamlah. Ya nak? Harus begitu bahasanya. Sehingga kita jangan menyalahkan anak terus. Anak itu tentu naik banding kalau disalahkan. Makanya kalau ada menyalahkan iblis, iblis pun nggak mau disalahkan. Makanya besok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang yang tersesatkan oleh iblis dan menjadi pengikut iblis dan masuk neraka bersama iblis, maka mereka menuntut iblis di hadapan Allah. Tapi di salah itulah Nabi mengatakan iblis yakhtubu ya bi khutbatin 'alal mimbar. Dia berdiri dan khutbah di atas sebuah mimbar, kata Nabi. Besok iblis itu berkhutbah di atas mimbar dalam neraka. Ketika pertama sekali mereka masuk neraka, apa yang dikatakan iblis Allah sebutkan dalam Al-Quran, yakni surah Ibrahim ayat yang ke-22. Nanti bisa lihat, ini khutbahnya iblis. Ternyata iblis punya khutbah juga, Pak. Tapi khutbahnya nanti di akhirat. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ketika keputusan Allah sudah Allah putuskan, yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka, maka ketika pengikut iblis itu berada dalam neraka, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar dan berkhutbah. Apa kata iblis kepada mereka? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah dulu pernah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, tetapi kalian mengingkari janji itu dan kalian tak mau ikutinya. Harusnya kalian mengatakan sami'na, tapi justru kalian mengatakan sami'na wa asaina. Ya. Apa kata iblis kemudian?
wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga pernah menjanjikan sesuatu kepada kalian, bahwa tipu dayaku membuat kalian terlena seakan-akan apa yang aku katakan benar. Sebetulnya aku senang berpura-pura saja. Aku ini pengkhianat sebenarnya. Aku menyelisihi semua janji itu. Enggak ada cerita itu sebetulnya. Ya enggak? Itu kata iblis. Lalu apa kata iblis kepada manusia di waktu itu? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Hari ini aku enggak punya kuasa untuk tolong kalian. Kalaupun kalian itu memang ikutin aku sehingga kalian terima apa yang aku ajak kepada kalian, kalian terima seruanku untuk meninggalkan salat, kalian terima seruanku untuk minum khamar dan mabuk-mabukan, kalian terima seruanku untuk berzina dan melakukan banyak maksiat, aku hanya mengajakmu saja. Kenapa kalian mau ikut? Aku tak punya kuasa untuk menolongmu hari ini. Lalu apa kata iblis di waktu itu? Fala talumuni walumu anfusakum. Hei penduduk neraka, jangan pernah kalian caci maki aku. Enggak berhak kalian caci maki. Caci maki aja diri kalian sendiri. Kenapa kalian yang bodoh mau ikut aku? Kok diem? Ya Pak, itu kata iblis. Lalu apa lagi kata iblis? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tak ada kuasa bagiku untuk menolongmu dan juga tak ada kuasa bagi kalian untuk menolongku. Sama-sama di neraka, sama-sama ya. Namo? Mau? Mau? Ketika ibu masih melawan sama bapak, berarti ibu mau atau tidak mau? Ketika bapak-bapak masih menafkahi anak istrinya dengan uang haram, berarti bapak mau atau tidak mau? Cuman terkadang uang itu kelihatannya manis, bersahabat dengan kita. Bentuknya intan, mutiara dan permata. Terkadang silau mata dibuatnya. Jangan-jangan itu tipu daya iblis yang mengajak kita, yang besok dia akan berlepas tangan dari kita karena kita tertipu dan terperdaya oleh rayuannya. Ya Pak, saya ceramah ini bukan berarti mengatakan saya lebih baik Bapak Ibu, tidak. Ya, Ustaz kok kare-kare kaji so elok lu, Ustaz. Enggak. Ini adalah bagian tanggung jawab kita untuk sama-sama. Kita sedang belajar Bapak Ibu untuk merubah diri kita. Setuju? Ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya negeri Ninawa itu, lalu dia tidak sabar mendakwakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu kemudian dia tinggalkan kaumnya. Dia bertemu dengan sebuah sampan atau kapal, harus berlayar menyeberangi itu. Maka dia masuki sampan atau perahu itu. Di tengah lautan, di tengah sungai, kapal sampan itu tak bisa berlayar karena terjadi sesuatu yang dahsyat. Ya, maka kemudian nahoda kapal mengatakan, siapa di antara kalian yang mau melompat keluar? Kalau bapak jadi penghuni kapal itu di waktu itu, lena mau bapak ibu melompat seorang? Hah? Di tengah laut Pak, disuruh satu-satu, lompatlah, lompat. Oh saya aja lah Pak. Mau? Enggak. Akhirnya ada yang mau. Harus dibuat undian dulu Bapak Ibu. 3 kali undian dilakukan. Maka seperti Ibu Arisan lah, diambil nomornya, kemudian tulis nama satu-satu penghuni kapal, kemudian diaduk dulu, dikocok dulu. Ketika dikocok lalu diambil. Tengok nama. Siapa namanya? Yunus. Yunus Pak. Ya Allah, mungkin ini salah ambil nih. Cocok lagi yang kedua. Kocok lagi nih. Tengok lagi, ambil. Yunus. Yunus lagi Pak. Kali yang ketiga. Ini yang ketiga mungkin enggak. Mungkin yang lain. Kocok lagi. Ambil lagi, ternyata Yunus. Yunus lompat enggak keluar? Lompat. Ketika dia melompat, langsung Allah datangkan ikan nun, maka kemudian menerkamnya. Ambil Yunus. Kata ulama tafsir, maka Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. 1, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya perut ikan. Yang ketiga, gelapnya lautan yang dalam. Apakah Nabi Yunus menyalahkan nahoda kapal? Apakah Nabi Yunus menyalahkan ikan yang tiba-tiba menerkamnya?
Tidak. Yunus hanya mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa? Bisa? Jangan-jangan kehidupan kita nggak pernah berubah, itu karena investasi kita sendiri. Maka orang yang beriman akan mengatakan, ketika hidupnya di atas, dia paham dia sedang diuji oleh Allah. Ketika hidupnya sedang di bawah, mungkin diambil sedikit oleh Allah kenikmatan itu. Itu boleh jadi tanda cintanya Allah untuk dia muhasabah. Ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku begini? Jangan-jangan ini karena aku sendiri, ya Allah. Gitu. Bisa enggak nilai ini yang kita tanam pada diri kita? Kalau ini bisa menjadi nilai yang kita tanam dalam diri kita, Bapak Ibu, maka ini kemuliaan yang akan menghadirkan surga itu tidak hanya nanti, tapi surga itu sudah hadir di hati kita dari sekarang. Bisa? Mau dicoba besok, Pak? Berdiri di tepi becek-becek gitu ya? Hah? Kan itu aja ujiannya, Bapak. Itu masih ngajo, Pak ya? Oke lah. Ya, nanti yang indah tuh kalau nggak disengaja itu, Pak. Dia terasa nikmat ujiannya. Maka nanti Bapak Ibu kalau kejadiannya tiba-tiba, ingatlah ceramah ini. Kemarin pernah Ustaz Saifullah menceramahkan, ini adalah ujian bagi saya. Tengok ke belakang. Oh, jangan-jangan tadi saya nengok dosa. Ketika mobil Bapak keperosok ke dalam parit, jangan-jangan tadi Bapak nengok wanita cantik lewat, masuk parit. Masuk paritnya Bapak itu tanda Allah murka atau tanda Allah sayang? Ternyata bahasa Rasul tentang Allah sayang. Allah ingin hisab kamu sekarang, tidak nanti. Itulah bahasa Nabi SAW. Inna Allah Ta'ala idza aradallahu bi abdihil khair ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah itu melihat kita baik, Bapak Ibu, maka Allah segerakan ujiannya di dunia. Tapi kalau Allah melihat kita tidak baik, boleh jadi Allah tahan ujian itu sampai Allah tumpuk tiba-tiba datang dan tak sempat lagi mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya, Pak. Makanya kalau keperosok, kepari, motor Bapak, mobil Bapak nyenggol orang atau nyenggol mobil lain, astagfirullah, pasti ada sebabnya, Pak. Ya. Sesuatu terjadi tidak tiba-tiba terjadi, ada yang sebab itu terjadi. Apa sebabnya? Ya. Pasti Bapak punya pengalaman, Ibu punya pengalaman dalam hidup. Berapa kali kita ditegur sama Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita melihat diri kita yang salah, bukan orang lain. Kalau selama ini kita selalu menyalahkan orang lain, hari ini kita belajar setidaknya untuk merendahkan egois kita dan rasa kesombongan kita untuk diturunkan ke bawah. Ya Allah, bukan dia yang salah, tapi aku yang salah. Ya, Pak. Pemimpin negeri itu hadir baik atau tidak baik itu karena tiba-tiba hadir atau karena cerminan rakyatnya? Bu? Cerminan? Kalau ada kemudian yang tidak baik menurut pandangan kita, dia datang, jelas dia track recordnya tidak baik, tapi besok dia mendatangkan uang 500.000 satu suara untuk ibu. Ibu cucu nggak dia? Yang iyo juga. Kau di Mas Haji, oh cerita apa? Hah? Oh 200.000. Minta tambah. Ini track record orang ini nggak baik nih. Bapak pilih dia atau tidak? Benar. Bapak Ibu yang tahu, kamu nggak tahu tuh. Ya, tapi makin banyak yang begitu. Nanti kalau kadar Allah pemimpin kita juga tidak baik, berarti yang tidak baik siapa? Itu aja, Pak. Maka maukah kita seperti itu lagi? Buktikan, itu saja. Nggak usah banyak teori. Ya Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau seandainya seperti itu, kita suka nunjuk kan? Tunjuk terus.
Tidak pernah nunjuk sendiri. Ya kan? Disinilah kelemahan kita. Sekarang kita belajar dengan jujur melihat diri kita, karena kita pasti penyumbang kesalahan. Sesuatu itu terjadi, Allah berikan teguran, bukan sekedar tiba-tiba, tapi ada tujuan dan maksud Allah hendak membuat kita belajar dari semua kehidupan kita. Maka oleh karena itu, ketika kita jujur melihat diri kita, surga itu akan hadir dalam diri kita. Betulkah surga bisa kita rasakan sekarang? Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama enggak doanya? Sama enggak kalimatnya? Fid dunya hasanah, fil akhirati. Sekarang pertanyaannya, sudah hasanah ke kita atau belum? Jangan-jangan kita sendiri yang membuat kita tidak hasanah. Maka Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, dalam hatimu itu ada surga. Apabila engkau bisa merasakan surga di hatimu, maka surga di akhirat layak engkau dapatkan. Tapi apabila engkau tidak bisa merasakan surga di hatimu, maka surga akhirat pun engkau enggak dapatkan. Ya Pak? Betul? Yang nggak masuk surga besok di akhirat itu orang-orang busuk hati, orang yang lemah hati. Makanya kalau bapak ibu busuk hati dan masih ada karatnya, ingin masuk surga, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa Pak. Kalau di akhirat bapak mau masuk surga lagi nanti bisa. Kalau nanti bapak nanti ingin masuk surga, bakar dulu keraknya di neraka. Gitu. Udah bersih habis semua dibakar, baru layak masuk surga. Sekarang pertanyaannya, mau dibakar besok di akhirat atau dibakar sekarang? Benar nih? Hah? Mau dibakar sekarang nggak? Ambil wudhu sepertiga malam, berdirilah di hadapan Rabb kita, sujud dan menangislah, ya Allah, air mata ini mudah membakar diri kami, agar neraka tidak lagi membakar tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan aku menangis di atas khilaf dan salahku, ya Rahman, agar aku mengerti bagaimana indah surga Engkau hadirkan dalam hatiku, agar neraka tidak lagi menyangkit dan terjangkit dalam jiwaku. Bisa? Itu namanya membakar kita sekarang. Jangan lagi tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri, agar mudah air mata itu jatuh menangisi kesalahan-kesalahan kita. Ya Pak, makin sering Bapak menyalahkan orang lain, Bapak Ibu menyalahkan orang lain, makin keraslah hati kita, makin tinggilah ego kita, makin sombonglah kita, makin banyak neraka di hati kita. Ingin masuk surga juga bisa, tapi kami bakar dulu kau di neraka, kata Allah. Setelah selesai kau, baru ku masukkan kau ke surga. Mau seperti itu? Mau sekarang dibakar? Ya. Jangan pula ambil api nanti di rumah, itu bunuh diri namanya. Bakar saja dengan taubat dan menyalahkan diri sendiri, sebagaimana Adam membakar dirinya kembali untuk mengharapkan kemuliaan dari Allah, agar kesalahan dibayar dengan menyegerakan surga itu hadir dalam jiwanya. Maka dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu meminta surga kembali dengan kenikmatan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sedikit renungan ini menguatkan saya sendiri yang menyampaikan. Saya bukan berarti sudah baik, tapi belajar semua kita untuk menjadi lebih baik. Siapapun kita punya salah dan punya aib, tapi belajarlah untuk menundukkan ego kita dengan mengatakan saya yang salah, bukan dia yang salah. Nanti pulang ke sini, ambil tangan anak kita, cium tangannya, maafkan aku, maaf papamu ya nak. Mungkin papa dan mama belum sempurna mendidikmu. Bisa? Payah. Kalau egonya masih ada, payah Pak. Nah, Bu, Pak, yang duluan minta maaf ibu atau bapak? Oh ibu ya, karena ibu selalu disalahkan. Ya enggak? Kalau enggak, kalau bapak duluan salah, bapak pegang tangan ibu, cium tangannya, katakan kepada ibu, tadi aku salah ya ma, maafkan aku ya. Bisa enggak? Kok ibu pula? Ibu pula yang menilai bapak ini enggak. Ini wajah-wajah lembut semua, pemaaf semua nih. Masya Allah ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin selisih waktu berapa menit lagi? Hah? Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau tanya? Enggak ada?
Nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, materi saya sudah cukup. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.